Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pasca Panen Sagu hingga Produk-produk Sagu. Evirawati, NIM 219030011. Saya Isra dengan NIM 219301015. Yang pertama itu sagu atau Metroxylon sp, butiran atau tepung yang diperoleh dari teres batang pohon sagu atau rumbia. Panen sagu. Panen dapat dilakukan mulai umur 6-7 tahun atau bila ujung mulai membengkak disusul keluarnya selubung bunga dan pelepah daun berwarna putih, terutama pada bagian luarnya. Tinggi pohon 10-15, diameter 60-70 cm, tebal kulit luar 10 cm, dan tebal batang yang mengandung sagu 50-60 cm. Ciri pohon sagu siap panen pada umumnya dapat dilihat dari perubahan yang terjadi pada daun, duri, pucuk, dan bahan batang. Cara panennya yaitu dilakukan pembersihan untuk membuat jalan masuk ke rumpun dan pembersihan batang yang akan dipotong untuk mempermudah penebangan dan pengangkutan hasil tebangan. Sagu dipotong sedekat mungkin dengan akarnya. Pemotongan menggunakan kampak atau mesin pemotong. Batang dibersihkan dari Sepanjang 6-15 meter, gelondongan dipotong-potong menjadi 1-2 meter untuk memudahkan pengangkutan. Berat satu gelondongan adalah 120 km dengan diameter 45 cm dengan tebal 3,1 meter 3,1 cm. Perkirakan hasil yang paling mendekati kenyataannya pada kondisi liar dengan produksi 40-60 batang hektar per tahun. Dengan jumlah empulur 1 tong batang dengan kandungan aci sagu 18,3%. Dapat diperkirakan hasil per hektar per tahun adalah 7-11 ton aci sagu kering. Secara teoritis dari sagu batang, pohon sagu dapat dihasilkan 100-600 kg aci. Sagu kering rendemen total untuk pengolahan yang lokal adalah 15%. Nama saya Ervin Setiawan dari kelompok 2, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, nomor stambuk 219301010. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pasca panen sagu hingga produk-produk sagu. Berikut pasca panen. Yang pertama, pengumpulan atau gelondongan yang telah dipotong dapat langsung dibawa ke parit atau sumber air terdekat, kemudian langsung ditokok, diekstraksi. Dan yang kedua, atau gelondongan dialirkan lewat kanal, lalu dihalau atau dihanyutkan menuju tempat pengolahan. Yang ketiga, sagu-sagu yang dihanyutkan ditangkap dengan jala-jala yang diletakkan pada sebuah ban pengangkut barang. Dan yang keempat, ban tersebut akan membawa gelondongan ke pabrik. Dan yang kelima, kalau ada jalan darat yang memadai, pengangkutan akan dilakukan menggunakan truk atau gerobak. Berikut pembuatan pati sagu. Yang pertama, pengupasan. Batang sagu dikupas untuk membuang kulit luar yang keras. Yang kedua, pemarutan. Batang sagu yang telah dikupas, kulitnya diparut halus menjadi bubur sagu. Jika batang yang ditangani persen cukup banyak, batang diparut dengan mesin pemarut. Dan yang ketiga, pembuatan larutan sulfit. Natrium bisulfit dilarutkan ke dalam air. Setiap 1 liter, air ditambah dengan 3 gram natrium bisulfit. Larutan yang telah diperoleh disebut larutan sulfit. Larutan sulfit dapat dibuat dengan biaya murah dengan cara mengalirkan gas sulfur dioksida SO2. Gas sulfur dioksida atau SO2 tersebut dibuat dengan membakar belerang dalam kurung es atau sulfur. Dan yang keempat, penambahan larutan sulfit dan pengadukan.
Bubur hasil pemarutan ditambah larutan sulfit dalam kurung 1 bagian bubur ditambah dengan 1 bagian air sehingga menjadi bubur encer. Bubur encer ini diaduk-adukan agar pati lebih banyak yang terlepas dari sel batang. Jika bubur cukup banyak, pengadukan dilakukan dengan alat pengaduk mekanis. Dan yang terakhir yaitu penyaringan suspensi pati. Di sini bubur sagu disaring dengan kain. Di sini bubur sagu disaring dengan kain saring sehingga pati polos dari saringan sebagai suspensi pati dan serat tertinggal pada kain saring. Suspensi pati ditampung pada wadah atau pengendapan. Penyaringan juga dapat dilakukan dengan mesin penyaring mekanis. Maka nama saya Hikram Nur Stambuk 219301013. Yang pertama, pengendapan pati. Suspensi pati dibiarkan mengendap di dalam atau ada pengendapan selama 12 jam. Pati akan mengendap sebagai pasta. Cairan di atas endapan dibuang. Yang kedua, pengeringan. Pasta pati dijemur di atas tampa atau dikeringkan dengan alat pengering sampai kadar air di bawah 14%. Produk yang telah kering akan gemersik bila diremas-remas. Hasil pengeringan ini disebut dengan tepung kasar. Yang ketiga, penggilingan. Tepung kasar selanjutnya ditumbuk atau digiling sampai halus, sekurang-kurangnya 80 ml menjadi tepung sagu. Yang terakhir, keempat, pengemasan. Tepung sagu dapat dikemas di dalam karung plastik atau kotak kaleng dalam keadaan tertutup rapat. Mesin pengolahan. Mesin pengendap sagu. Fungsi mesin ini adalah untuk mengendapkan sagu yang telah diekstraksi. Mesin pemarut batang sagu. Fungsi mesin pemarut sagu ini adalah untuk memarut sagu untuk diproses lebih lanjut. Mesin penganyak. Fungsi mesin ini adalah menganyak tepung sagu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Abdillah, NIM 219301012. Sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya. Mesin pengolahan sagu. Mekanisme sistem terpadu. Konstruksi alat pengolahan sagu. Mekanisme sistem terpadu terdiri dari 3 komponen yang bergabung dalam satu sistem operasi, yakni unit penggilingan, unit ekstraksi, dan unit pengendapan. Alat ini dapat menggiling empur sagu, mengekstraksi dan mengendapkan sagu basah secara simultan dan kontinu. Kapasitas olah mesin ini adalah 150 kg ampulur atau jam dengan menggunakan 30 orang operator. Rendemen yang dihasilkan sekitar 24-25%, kehilangan hasil sekitar 2,4-3,2%, dan hemat pemakaian air hanya 4-5 liter air atau kilogram ampulur. Berikut gambar slide proses pengolahan sagu dan tabel pengolahan industri sagu.